Ayat 15, yang lebih baik daripada itu semua, katakanlah. Adakah yang lebih baik dari itu semua? Makna hakikat, manusia mencintai dunia, karena ia memantulkan sedikit cahaya keindahan Allah, namun ada sesuatu yang lebih tinggi. Cinta yang langsung kepada sumber keindahan. Ayat ini mengajar bahwa keindahan dunia adalah petunjuk, bukan tujuan. Jika engkau mengikuti pantulan cahaya, ia menuntunmu kepada matahari. Jika engkau berhenti pada pantulannya, engkau kehilangan sumbernya. Semua keindahan dunia hanyalah salam dari kekasih. Jangan berhenti pada suratnya. Carilah dia yang mengirimkan surat itu. Ayat 16, yang berdoa, Ya Rob, ampunilah kami. Ialah orang-orang yang berdoa, Ya Rob kami telah beriman, ampunilah dosa kami. Makna, hakikat, doa ini bukan sekadar permintaan, melainkan bisikan kerendahan hati, tanda ruh yang telah merasakan kelemahan dirinya dan keagungan Robnya. Ampunilah kami, bukan hanya penghapus dosa, melainkan permohonan agar Allah menutupi kekurangan kita dari diri kita sendiri, sehingga kita tidak melihat diri, hanya melihatnya. Dalam marifat, ampunan adalah tirai yang Allah bentangkan, agar hamba tidak lagi melihat selain Allah. Ayat 17, orang-orang sabar, jujur, khusyuk, yaitu orang yang sabar, jujur, taat, menafkahkan harta, dan memohon ampun di waktu sahur. Makna hakikat, ini bukan daftar perbuatan, tetapi ciri ruhani dari mereka yang hidup dalam cahaya Allah. Sabar, kestabilan hati dalam tajalli Allah, bukan menahan, tapi memahami. Jujur, keselarasan hati dan laku, tiada dusta antara batin dan lahir. Khusyuk atau taat, luluhnya ego di hadapan keagungan. Infak, penanggalan diri dari rasa memiliki. Istighfar di sahur, kembali kepada Allah saat kesunyian paling dalam. Mereka adalah orang yang terjaga, bahkan ketika dunia tidur. Ayat 18, Allah bersaksi tidak ada ilah selain Dia. Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Dia. Makna hakikat, ini adalah ayat yang sangat tinggi. Bukan hanya manusia bersaksi, tetapi Allah sendiri bersaksi atas dirinya. Allah tidak butuh pengakuan makhluk. Dialah yang menyatakan dirinya melalui fitrah manusia, keteraturan kosmos, dan getaran rahasia dalam hati. Kesaksian tertinggi bukan ketika engkau mengatakan, tiada Tuhan selain Allah, melainkan ketika Allah yang berbicara melalui dirimu, dan engkau hanya menjadi cermin bagi kalimatnya. Inilah puncak tauhid, tiada yang bersaksi selain Allah kepada Allah. Ayat 19, agama di sisi Allah hanyalah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Makna, hakikat, Islam hakiki adalah penyerahan total, bukan hanya nama agama. Dalam makrifat, Islam adalah ketika aku tunduk, dan yang tinggal hanyalah kehendak Allah. Bukan sekadar syahadat, tetapi hilangnya perlawanan batin kepada takdir. Islam adalah keadaan ruhani, di mana engkau tidak lagi hidup untuk dirimu, tetapi Allah hidup melalui dirimu. Ayat 20, jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah berserah diri. Jika mereka berpaling, katakan aku telah berserah diri kepada Allah. Makna, hakikat, ayat ini memerintahkan penyerahan diri tanpa syarat. Jika orang menolak, jika dunia berpaling, jika takdir tidak sesuai harapan, maka tetaplah berkata, aku berserah diri kepada Allah. Berserah bukan berarti pasrah rendahan, tetapi makom rida, ketundukan cahaya hati di bawah kehendak Zat yang mengetahui. Inilah makom tertinggi para nabi dan para arif, menerima semua ketentuan Allah dengan cinta. Penutup, benang merah ma'rifat ayat 11-20. Semua ayat ini mengalir ke satu kesimpulan besar. Hidup adalah perjalanan menundukkan keakuan, mengenali cahaya Allah dalam seluruh kejadian, dan kembali kepo dunia dengan hati yang pasrah dan penuh cinta. Baik, mari kita lanjutkan li. Imer N ayat 21-30 dengan kedalaman makna marifatullah yang sama, dalam alur ruhani yang lembut, simbolik, dan menyinari batin, seperti kesinambungan seri Al-Baqarah yang engkau sukai. Tafsir hakikat ma'rifatullah, surat Li Imer N ayat 21-30. Ayat
21. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, membunuh para nabi tanpa hak, dan membunuh orang-orang yang memerintahkan keadilan. Makna hakikat, membunuh nabi bukan hanya perbuatan sejarah, tetapi peristiwa batin. Setiap kali seseorang menolak bisikan kebenaran dalam dirinya, ia sedang membunuh nabi-nya sendiri, membunuh suara jiwanya. Siapa yang membunuh penyeru keadilan dalam batin, akan hidup dalam kezaliman terhadap dirinya sendiri, tersesat oleh nafsu, tertutup oleh ego, dan terasing dari cahaya Allah. Ayat 22. Mereka itu adalah orang-orang yang gagal amalnya di dunia dan akhirat. Makna hakikat, gagal amalnya artinya amal mereka tidak pernah naik ke langit makna, karena dilakukan tanpa ruh, tanpa ikhlas, tanpa menghadirkan Allah di dalamnya. Amal tanpa hati adalah tubuh yang tidak bernyawa. Amal tanpa keikhlasan adalah biang-biang yang tidak mempunyai cahaya. Amal yang hidup adalah amal yang berasal dari Allah, dilakukan untuk Allah, dan kembali kepada Allah. Ayat 23. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang diberi kitab, namun mereka diseru untuk berhukum pada kitab Allah, lalu mereka berpaling? Makna hakikat, ayat ini membeberkan kenyataan batin. Banyak yang memegang kitab, sedikit yang dituntun olehnya. Membawa mushaf bukan jaminan bagi cahaya. Seseorang bisa menghafal ayat, tapi menolak makna yang menuntut perubahan diri. Mereka berpaling bukan dengan tubuh, tetapi dengan hati yang tidak mau tunduk kepada kebenaran batin. Inilah penyakit spiritual, mengetahui kebenaran, tapi enggan berubah. Ayat 24. Itu karena mereka berkata, kami tidak akan disentuh oleh neraka, kecuali beberapa hari saja. Makna hakikat, inilah suara keakuan yang merasa aman, meremehkan dosa, dan menganggap rahmat Allah sebagai jaminan, bukan karunia. Ini adalah kesombongan ruhani, merasa aman dari murka Allah, merasa pasti selamat, seolah-olah keselamatan ada dalam genggaman tangan diri sendiri. Merasa aman adalah hijab, merasa perlu adalah pintu makrifat. Ayat 25. Bagaimana jika nanti kami kumpulkan mereka pada hari yang tidak ada keraguan? Makna hakikat, hari berkumpul itu bukan sekadar kiamat, tetapi hari tersingkapnya hakikat. Di dunia, manusia bersembunyi di balik kata, di balik alasan, di balik topeng. Di akhirat batin, semua jatuh. Yang tinggal hanyalah siapa diri kita sebenarnya. Pada hari itu, setiap rahasia menjadi terang, setiap niat menjadi wujud, setiap wajah menampakkan isi hatinya. Ayat 26. Katakan, wahai Allah, pemilik kerajaan. Makna hakikat, ayat agung ini adalah puncak penyerahan. Engkau memberi kekuasaan kepada siapapun engkau kehendaki. Engkau mencabut kekuasaan dari siapapun engkau kehendaki. Dalam jalan ma'rifatullah, kekuasaan bukan hanya kekuasaan dunia, tetapi kekuasaan atas hati. Engkau memuliakan hati yang engkau buka. Engkau merendahkan hati yang engkau kunci. Ayat ini menghapus akar ego. Tiada kemampuan selain dari Allah. Tiada kemuliaan selain dari Allah. Tiada kehinaan selain dari berpaling dari Allah. Ayat 27. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Makna hakikat, ayat ini menunjukkan pergantian tajali penampakan Allah. Malam dan siang, gelap dan terang, sempit dan lapang, sedih dan bahagia, jatuh dan bangkit. Semuanya adalah tarian kehendak Allah dalam hidup manusia. Zat yang memasukkan malam ke dalam siang adalah Zat yang memasukkan kesedihan ke dalam kebahagiaan. Dan sebaliknya, hidup akan tenang ketika kita melihat semua perubahan sebagai gerakan Allah, bukan sebagai guncangan takdir. Ayat 28. Janganlah orang beriman menjadikan orang kafir sebagai wali, meninggalkan orang beriman. Makna hakikat, wali dalam ayat ini bukan sekadar sekutu, tetapi tempat bersandar. Makna hakikatnya, jangan sandarkan hatimu kepada selain Allah, kepada selain cahaya iman. Sahabat ruhanimu adalah mereka yang mengingatkanmu kepada Allah, bukan mereka yang mengajakmu kepada dunia. Hati yang mewalikan selain Allah akan diserahkan Allah
kepada selainnya. Itulah kehinaan ruhani yang paling dalam.